Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari kara mara bahaya. Oke guys, ada kata-kata seperti ini guys. Manusia tidak dapat dimanusiakan kalau tidak dimanusiakan oleh manusia. Jadi artikan sendiri. Oke. Hari ini aku akan menanggapi masalah isu-isu terkini, masalah kereta cepat Indonesia, WOS, yang dibilang kereta WOS, kereta cepat di Indonesia, ditolong oleh pelancong dari Malaysia. Tanpa ada pelancong dari Malaysia, konon katanya kereta WOS akan rugi, bankrupt, lingkup gulung tikar. Jadi, oke. Aku akan menanggapi secara logika. Aku akan menanggapi dengan statement yang menurutku ini adalah menurut pribadi. Jadi akhir-akhir ini banyak yang mereaksi video digoreng-goreng, apalagi si penjilat-penjilat mereka katanya kereta cepat Indonesia akan rugi, akan bankrupt kalau nggak ditolong oleh orang Malaysia. Dan opini-opini seperti ini sangat-sangat menyesatkan. Aku pun heran dengan mereka-mereka yang selalu mengambil video-video seperti ini. Mereka tidak pernah, orang Indonesia ini, penjilat-penjilat yang jancu, tidak pernah sedikit pun mengambil video dengan kemajuan Indonesia. Indonesia punya ini, Indonesia punya itu, Jakarta ini, Jakarta itu. Dia tidak pernah mereaksi video-video seperti itu. Mereka hanya mereaksi video-video ya isu-isu seakan-akan Indonesia ini tertinggal. Hanya kata-kata jancuk yang bisa kita lontarkan kepada mereka-mereka YouTuber Indonesia yang ada di Malaysia, yang selalu menjelek-jelekan, selalu merendahkan negerinya sendiri dengan dalih ingin perubahan, dengan dalih ingin maju seperti mereka orang Malaysia, orang negara mana, dengan dalih kritik. Oke, masalah kereta WOS. Indonesia memiliki kereta cepat, bermakna Indonesia lebih maju, lebih hebat, selangkah daripada mereka, negara-negara ASEAN, karena Indonesia mempunyai kereta cepat. Dan isu tersebut digiring, dibesar-besarkan kalau kereta cepat akan rugi kalau nggak ditolong netizen ataupun ditolong pelancong Malaysia. Kendas mukrewak. Oke, setiap proyek di suatu negara dibuat itu bukan untuk rakyat Indonesia sendiri. Siapa yang datang ke Indonesia boleh menikmati fasilitas yang ada di Indonesia. Masalah pelancong Malaysia yang naik WOS, oke. Menurut aku aku lihat di data memang paling banyak adalah dari negara Malaysia, kemudian Cina, kemudian ada lagi Jepang mana. Kalian pergi ke Jakarta menaiki kereta WOS, aku yakin kalian tidak ada bertujuan aku ingin membantu Indonesia biar kereta cepat di Indonesia nggak bankrupt. Enggak. Kalian datang ke Indonesia naik kereta cepat, kalian ingin merasakan gimana sih kereta cepat ini di Indonesia. Bermakna kalian itu tertarik, bukan bertujuan untuk membantu. Oke, di Malaysia, LRT, monorail, MRT, siapa yang naik? Warga tempatan hanya segelintir, yang naik semua warga asing dari Bangladesh, Indonesia. Nggak ada warga Bangladesh. MRT, LRT, monorail di Malaysia nggak akan maju, nggak akan mendapat pendapatan kalau kami warga Bangladesh ini kalau nggak naik. Nggak ada. Orang Indonesia nggak ada. LRT di Malaysia kalau nggak ada warga asing, nggak ada orang Indonesia yang naik, akan bankrupt. Nggak ada. Tapi ini orang Malaysia sekali saja naik kereta cepat, melihat data, sudah digoreng. Kalau tanpa pelancong Malaysia, kereta cepat di Indonesia akan bla 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 akan merugi dari segi ABCD. Orang Indonesia pun mampu. Orang luar, pelancong luar nih, bukan setiap hari ke Jakarta, ke Indonesia. Mereka orang Malaysia datang cuma hari-hari tertentu, time cuti, liburan, bukan setiap hari. Tapi yang aku heran dengan YouTuber Indonesia, ada video yang menggoreng kemudian direaksi. Ini adalah makanan-makanan mereka. Ada isu-isu seperti ini, ada isu kebobrokan Indonesia, ada isu ketinggalan Indonesia, ada isu Malaysia di Indonesia. Ini adalah makanan mereka. Mereka akan mereaksi video-video yang seperti ini.
Mereka nih orang Indonesia, tapi tidak sekalipun mereaksi dengan kebangkitan Indonesia, apa yang dimiliki Indonesia saat ini. Mereka hanya mereaksi yang menurut mereka itu ketinggalan. Aneh kan? Kereta cepat itu adalah peluang bisnis. Tak kiralah orang mana, orang di seluruh dunia kalau datang ke Indonesia mencoba menaiki kereta cepat, bos. Itu adalah peluang bisnis, itu adalah strategi, itu adalah kehebatan kereta cepat bisa menarik pelancong luar negeri. Bukan semata-mata orang Malaysia menolong kereta WOS di Indonesia. Kalau nggak ada orang Malaysia akan gulung tikar, akan nggak ada pendapatan, akan bankrupt. Nggak ada kalian, masih banyak negara-negara lain yang mau datang ke Indonesia yang mencoba menaiki kereta cepat. Seperti yang aku katakan tadi, tidak pernah warga asing mengungkit-ungkit. Kalau kereta api lah apa yang dari mana tanpa warga asing, nggak akan apa-apa, nggak ada yang mengungkit-ungkit. Dan yang aku heran tuh, mereka selalu menggiring opini. Aku yakin kok mereka para YouTuber Indonesia ini yang mengambil isu-isu seperti ini, mereka hanya bertujuan mengadu domba. Kalau aku berjuang membela Indonesia, menepis tanggapan mereka menjelek-jelekan, wajar. Aku orang Indonesia, membanggakan Indonesia, membela Indonesia itu wajar. Tapi mereka orang Indonesia selalu menjelek-jelekan, mengambil isu-isu, mengambil video-videonya seperti ini. Heran kan? Dan untuk orang Malaysia, sekali lagi untuk orang Malaysia, netizen Malaysia, aku peringatkan kalau kalian tidak mau aku menanggapi ke orang berambus dari channel aku. Aku pernah melihat videonya si Zainal Story, aku baca komen. Memang semua di situ kebanyakan warga Malaysia. Terima kasih bang, sehat selalu bang. Nah, orang Malaysia tuh sukanya seperti ini. Mereka tuh suka orang Indonesia yang membangga-banggakan mereka, menjelek-jelekan Indonesia tuh mereka tuh suka. Tapi aku sorry, aku rakyat Indonesia tak akan pernah menjelek-jelekan negaraku sendiri. Sejelek apapun negara Indonesia, aku tak akan sekalipun sedikit pun menjelek-jelekan Indonesia. Tapi mereka, bayangkan, dia selalu mengambil video-video yang seperti kalian sendiri lihat. Dan judulnya, kereta WOS bankrupt lah, kalau nggak ada ditolong orang Malaysia lah. Ini adalah narasi-narasi yang menyesatkan. Kalau nggak percaya, tanpa pelancong dari Malaysia, kereta WOS, kereta cepat Indonesia akan tetap ada, akan tetap berjalan. Karena bukan hanya dari Malaysia saja, seluruh dunia yang ke Indonesia akan mencoba menaiki kereta WOS. Dan orang Indonesia sendiri, jangan kira walaupun tiketnya mahal, orang Indonesia nggak mau naik kereta cepat. Kemahalan atau nggak mampu, sanggup. Oke guys, isu apalagi yang isu beras, Malaysia minta ekspor beras dari Indonesia lah, itulah. Nanti aku akan bahas, nanti aku akan cari datanya dulu, karena aku nggak mau membuat satu statement hoax yang tanpa data, karena orang Malaysia selalu mengatakan aku hoax, kepala otak kok hoax. Apa yang aku cakap tentang Malaysia tuh sampai Z tuh berlaku 100% fakta. Jadi kau orang jangan marah. Orang nggak suka channel ini, kok nggak suka selalu mengutuk channel ini karena aku tidak mendukung kalian. Aku bukan masalah mendukung, aku bukan masalah sentimen. Aku hanya memberikan satu edukasi kepada tiktoker, youtuber yang selalu menjelek-jelekan Indonesia dengan tanpa data. Mereka hanya melihat wow, tanpa penyebab tuh wow tuh apa. Itulah tujuan aku membuat konten-konten seperti ini. Oke guys, untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan kalian aku tidak akan sampai ke tahap ini. Jadi sekali lagi aku ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung, mensupport channel ini. Dan yang belum support, tekan subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Oke, akhir kalam, salam kedot.